Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinanti Prameswari dari semester 7 Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Saya akan menjelaskan tentang supervisi pendidikan dalam mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Supervisi pendidikan. Supervisi diadopsi dari kata bahasa Inggris yaitu supervision yang artinya pengawasan atau kepengawasan. Istilah dari supervisi ini adalah mengacu sebuah kegiatan untuk perbaikan dalam suatu institusi. Ada beberapa ahli yang telah memberikan sumbangsi pemikirannya tentang makna supervisi, diantaranya sebagai berikut. Kimball Wiles merumuskan bahwa supervisi adalah sebagai bantuan dalam pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Harold P. Adams dan Frank G. Dickey merumuskan supervisi sebagai pelayanan atau layanan khusus di bidang pengajaran dan perbaikannya mengenai proses belajar mengajar termasuk segala faktor dalam situasi itu. Orang yang melakukan supervisi ini disebut supervisor. Nah, dalam supervisi pendidikan ini sebagai bimbingan kepada guru dan juga kepala sekolah untuk mencapai sekolah yang lebih baik dalam proses belajar mengajarnya ke depannya untuk menjadi yang lebih baik. Dapat disimpulkan dari pengertian supervisi dari beberapa hal ini yaitu perbaikan kepada guru atau kepala sekolah dalam kinerjanya di sekolah tersebut dalam situasi pembelajaran atau belajar mengajar dan juga administrasi pembelajarannya. Jadi, supervisor akan melihat kinerja dan situasi belajar mengajar terhadap guru tersebut dan juga melihat bagaimana kinerja kepala sekolah dalam sekolah tersebut. Nanti setelah itu akan diadakan perbaikan atau evaluasi untuk kedepannya yang lebih baik. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang supervisor juga mempunyai prinsip-prinsip, yaitu pertama, ada prinsip fundamental atau dasar. Nah, dalam prinsip ini, setiap supervisor harus mempunyai sikap konsisten dan konsekuen dalam pengamalan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen. Kenapa Pancasila? Karena Pancasila adalah falsafah dan dasar negara kita. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Pertama, prinsip fundamental atau dasar. Kedua, prinsip praktis. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang supervisor mempunyai prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip di sini adalah prinsip fundamental atau dasar. Prinsip ini, jadi setiap supervisor harus mempunyai sikap konsisten dan konsekuen dalam pengamalan sila-sila Pancasila secara murni. Yang kedua adalah prinsip praktis. Sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan negatif. Prinsip positif di sini yaitu pedoman yang harus dilakukan seorang supervisor agar berhasil dalam pembinaannya. Seperti pertama, supervisi harus konstruktif dan kreatif. Yang kedua, harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Yang ketiga, supervisi hendaklah progresif, tekun, sabar, dan tawakal. Yang keempat, supervisi hendaklah dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kesanggupan untuk mencapai kemajuan. Yang kelima, supervisi senantiasa memperhatikan kesejahteraan serta hubungan baik yang dinamik. Yang keenam, supervisi hendaklah bertolak dari keadaan yang kini nyata ada menuju sesuatu yang dicita-citakan. Selanjutnya, supervisi harus jujur, objektif, dan siap mengevaluasi diri demi kemajuan suatu instansi tersebut atau sekolah tersebut. Nah, prinsip negatif, yang kedua ada prinsip negatif.
yaitu pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisor dalam pelaksanaan supervisi. Prinsip negatif ini yaitu supervisi tidak boleh memaksakan kemauan otoriter kepada orang-orang yang disupervisi. Dan kedua, supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, persahabatan, atau sebagainya. Yang ketiga, supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil, mendesak dan memperkuda bawahan. Yang keempat, supervisi tidak boleh menutup kemungkinan terhadap hasrat berkembang dan ingin maju dari bawahannya dengan segala dalil apapun. Selanjutnya, supervisi tidak boleh mengeksploitasi bawahan dan bersifat otoriter. Lalu, supervisi juga tidak boleh egois, tidak jujur, dan menutup diri terhadap kritik dan saran dari bawahannya. Tujuan supervisi. Selain itu, Sagala juga merumuskan tujuan-tujuan supervisi pendidikan secara khusus yang meliputi: pertama, membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuan itu. Kedua, memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, membantu kepala sekolah dan guru-guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas dan kesulitan dalam belajar mengajar. Keempat, meningkatkan kesadaran kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya terhadap tata kerja yang demokratis dan kooperatif. Kelima, memperbesar ambisi guru untuk meningkatkan mutu karyanya secara maksimal. Keenam, membantu pimpinan sekolah untuk mempopulerkan sekolah kepada masyarakat dalam pengembangan program-program pendidikan. Ketujuh, melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik tidak sehat dari masyarakat. Kedelapan, membantu kepala sekolah dan guru untuk mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan-tujuan aktivitas perkembangan peserta didik. Kesembilan, mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan antar guru. Fungsi supervisi pendidikan. Menurut Mariono, tahun 2011, fungsi supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian. Fungsi penelitian adalah fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kedua, penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Keempat, pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Tipe supervisi. Tipe-tipe supervisi pendidikan menurut para ahli. Pertama, tipe inspeksi. Tipe seperti ini biasanya dalam administrasi dan model kepemimpinan yang otokratis, mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain. Bertindak sebagai inspektur yang bertugas mengawasi pekerjaan guru, supervisi ini dijalankan terutama untuk mengawasi, meneliti, dan mencermati apakah guru dan petugas di sekolah sudah melaksanakan tugas yang diperintahkan serta ditentukan oleh atasannya. Kedua, tipe laissez-faire. Tipe ini kebalikan dari tipe sebelumnya. Dalam tipe ini, para pegawai dibiarkan saja bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. Ketiga, tipe korsif. Tipe ini sifatnya memaksakan kehendaknya. Apa yang diperkirakan sebagai sesuatu yang baik, meskipun tidak cocok dengan kondisi atau kemampuan pihak yang disupervisi tetap saja dipaksakan berlakunya. Supervisi ini mungkin masih bisa diterapkan secara tepat untuk hal-hal yang bersifat awal.
Keempat, tipe training dan guidance. Tipe ini diartikan memberikan latihan dan bimbingan. Hal yang positif dari supervisi ini yaitu guru dan staf tata usaha selalu mendapatkan latihan dan bimbingan dari kepala sekolah. Sedangkan dari sisi negatifnya, kurang adanya kepercayaan pada guru dan karyawan bahwa mereka mampu mengembangkan diri tanpa selalu diawasi, dilatih, dan dibimbing oleh atasannya. Kelima, tipe demokratis. Selain kepemimpinan yang bersifat demokratis, tipe ini juga memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Tanggung jawab bukan hanya seorang pemimpin saja yang memegangnya, tetapi didistribusikan atau didelegasikan kepada para anggota atau warga sekolah sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing. Jenis-jenis supervisi pendidikan. Sedangkan menurut Sahertian tahun 2008, terdapat beberapa jenis supervisi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, supervisi konvensional. Supervisi konvensional adalah model supervisi yang menganut paham bahwa supervisor sebagai seseorang yang memiliki power untuk menentukan nasib kepala sekolah dan guru. Dalam kegiatan supervisinya, supervisor yang bergaya konvensional akan melihat kesalahan kepala sekolah, guru, dan karyawan, bahkan selalu mengawasi kepala sekolah, guru, dan karyawan. Kedua, supervisi artistik. Supervisi artistik menuntut seorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki sikap arif. Yang ketiga, supervisi ilmiah. Supervisi ilmiah adalah supervisi yang dilaksanakan pengawas atau kepala sekolah untuk menilai kinerja kepala sekolah atau guru dengan cara memberikan angket untuk diisi oleh kepala sekolah atau guru, kemudian dicari pemecahannya, dilakukan dengan terencana. Yang keempat, supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan dari guru yang disampaikan kepada supervisor. Objek supervisi pendidikan. Pertama, pembinaan personil, yaitu terdiri dari kepala sekolah sebagai bahan dari suatu sekolah juga menjadi objek dari supervisi pendidikan tersebut. Kedua, guru sebagai agent of change yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembelajaran. Dalam melaksanakan tugasnya perlu adanya pengawasan oleh supervisor, yakni kepala madrasah yang menyupervisi guru. Ketiga, staf sekolah ataupun tenaga kependidikan sekolah adalah sama. Pembinaan atau supervisi terhadap staf sekolah dilakukan oleh kepala sekolah sama seperti guru, namun dalam staf sekolah yang perlu disupervisi adalah tentang kinerja staf, penataan administrasi sekolah, kemampuan dalam bekerja atau skill, serta loyalitas terhadap pimpinan atau kepala sekolah. Keempat, peserta didik atau siswa merupakan bagian dari sistem pendidikan sekolah yang saling terkait satu sama lainnya. Kedua, pembinaan non-personil. Menitik beratkan pada pembinaan sarana dan prasarana, yaitu semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan itu sendiri. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu pertama, bangunan dan perabotan sekolah, kedua, alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peraga, dan laboratorium, ketiga, media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil. Sekian penjelasan dari saya dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.